Syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan anugerah nafas kehidupan sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah di rumah Tuhan ini di GPIB Maranatha. Dan Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita dengarkan bersama adalah kekaguman akan kasih Allah. Bapak Ibu, ada sebuah kisah klasik dari Perancis. Jadi kisah ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ataupun yang masih muda-mudi yang hadir di sini mungkin tahu betul dengan cerita klasik dari Perancis ini. Jadi cerita ini berjudul Beauty and the Beast. Nah, sekali lagi saya ulangi, cerita ini adalah Beauty and the Beast. Nah, ini kisah tentang cinta seorang perempuan cantik dan pintar bernama Belle dengan seorang pangeran tampan yang dikutuk. Pangeran itu dikutuk seorang penyihir karena ia bersikap sombong dan tidak peduli. Dan sang penyihir berkata kepada pangeran yang bernama Beast tadi bahwa ia akan dapat pulih ketika ia mendapatkan seseorang yang mencintai dan ia pun juga dicintai. Tetapi karena kondisi si Beast yang buruk rupa sehingga dia harus dikeluarkan dari kerajaan. Dan ia pun menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa dirinya itu tak layak untuk mendapatkan cinta kasih. Namun pada akhirnya ia bertemu dengan seorang yang bernama Belle tadi. Belle adalah seorang perempuan yang sangat cantik, yang sangat mempesona bagi seorang Beast sehingga ia menangkap dan menawan seseorang yang bernama Belle tadi. Ketika mereka saling berinteraksi, mereka saling bertemu, tumbuhlah rasa cinta Beast kepada Belle ini tadi. Belle jatuh cinta karena Beast orang yang jelek tetapi hatinya baik. Begitu juga dengan si Beast tadi. Dia mencintai si Belle karena si Belle ini adalah seseorang yang menyenangkan, berani, dan cantik. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sebagai manusia itu tidak layak untuk diingat ataupun dikasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah Dia yang Maha Kudus dan Maha Benar, sedangkan kita adalah makhluk yang sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, lewat pembacaan ini di dalam kitab Mazmur 8 ayat 2 sampai 9, ini sebenarnya mau mengisahkan tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan yang dapat dirasakan dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Jadi di sini pemazmur menggambarkan rasa kekaguman kepada Allah yang besar, agung dan dahsyat. Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah pemazmur yang dikisahkan dalam bacaan kita ini tadi, Bapak Ibu? Ini mengisahkan tentang seseorang yang bernama Daud, di mana ia kagum, yaitu takjub, terheran-heran akan perbuatan Allah yang begitu besar, yang mengasihinya. Sehingga Daud mengajak kita semua untuk kagum terhadap Tuhan yang begitu luar biasa di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam kita menjalani kehidupan. Apakah kita pernah merasakan kekaguman kepada Allah atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita? Ya Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran yang kira-kira dirasakan oleh sang Daud, bahwasanya Allah begitu besar, agung, dan dahsyat. Sehingga dalam Mazmur pasal 8 ini Bapak Ibu Saudara, ini mau menggambarkan rasa kekaguman kepada Tuhan. Karena apa?
karena Allah begitu menghargai keberadaan manusia. Manusia begitu berharga di matanya. Kita begitu penting di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau belajar ke dalam penciptaan, bahwasanya dalam Kejadian 1 Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Dengan kata lain Bapak Ibu, imago Dei, bahwasanya kita diciptakan Tuhan baik adanya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka sudah selayaknya bahwa kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita harus memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, pemazmur pernah berkata, segala yang bernafas harus memuji Tuhan. Segala yang bernafas yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah harus memuji dan menyembah Tuhan saja. Sehingga oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini Sang Daud yang menjadi penulis pemazmur ini memuji dan memuliakan Tuhan, namun menjadi sebuah pertanyaan, mengapa pemazmur bisa memuji Tuhan? Ini yang harus menjadi sebuah perenungan bagi kita di dalam minggu-minggu sengsara ini. Terlebih kita memasuki minggu sengsara yang ketiga ya Pak ya. Nah, jadi minggu sengsara ketiga, biasanya tema-tema yang ditawarkan itu berbunyi kepada mataku tertuju kepada Tuhan. Kalau gereja-gereja Luther berkata ini adalah minggu okuli. Kalau kita gereja Calvin mengatakan ini adalah minggu Prapaskah yang ketiga, di mana lewat tema ini kita mau dituntun supaya mata kita, kehidupan kita, tingkah laku kita, pujian kita tertuju kepada Tuhan Allah. Nah, kembali lagi ke dalam pertanyaan tadi Bapak Ibu, mengapa pemazmur bisa memuji Tuhan? Saya mau katakan, pemazmur bisa memuji Tuhan karena di dalam hatinya ada kekaguman. Karena di dalam hati sang pemazmur ada kekaguman, sehingga kekaguman itu mendorong orang untuk terus mengekspresikan kekaguman kepada yang dikagumi. Pernah nggak Bapak Ibu kita mengagumi seseorang? Atau sosok tokoh yang begitu kita kagumi? Tentulah orang yang kita kagumi itu akan kita contoh apa yang ia pakai. Kita contoh apa sifat-sifatnya, gaya bicaranya atau dan lain sebagainya. Namanya juga kagum, takjub terhadap sosok yang kita lihat itu. Itu dalam dunia. Tetapi pemazmur mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara supaya kita mengagumi dan menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan melalui karya dan perbuatan nyata di dalam kehidupan kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui apa Bapak Ibu? Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita yang nyata. Karena kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali kita merasakan kagum? Apa yang kita kagumi? Apakah kita mengagumi Allah dan ciptaannya? Pemberian atau pemberinya? Sumbernya ataupun berkatnya? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Pernah enggak kita sekali-kali dalam hidup ini mengagumi Tuhan? Kita bersyukur dalam, oh Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan aku umur sampai segini. Oh Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kepada aku pekerjaan sehingga aku boleh menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Oh Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu, atas kasih sayangmu kepadaku, sehingga aku masih terus merasakan kasih sayang yang Kau berikan dalam hidup ini. Pernahkah kita kagum?
akan perbuatan Tuhan ataupun sedikit kita merenung atas kasih yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau diajak bersama-sama belajar dari Daud, Bapak Ibu, di mana ia merenung dan bersyukur dan kagum kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Daud pun boleh merasakan kagum terhadap Tuhan. Dan sekarang menjadi pertanyaan, apa yang dikagumi Allah? Kalau kita lihat dari Mazmur 8 ini, yang dikagumi Allah adalah manusia. Bahkan dikatakan bayi sekalipun itu juga dikagumi oleh Allah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya manusia itu begitu dikasihi oleh Tuhan. Manusia itu begitu dicintai oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak cinta kepada manusia, gak mungkin ia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus dan harus menjalani jalan Via Dolorosa, yaitu jalan kesengsaraan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Karena cintanya kepada aku dan Bapak Ibu Saudara, maka ia menjadi manusia. Ia harus melewati siksaan, ia harus melewati kesengsaraan. Karena apa? Karena cintanya kepada manusia, karena kekagumannya kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita harus meresponi itu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, ada tanda bahwa kita kagum kepada Tuhan. 3 hal. Yang pertama, waktu. Yang kedua, pujian. Dan yang ketiga, kepemilikan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan? Daud berkata di dalam Mazmur ini bahwa 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Maka lewat pesan ini, ketika kita mau menunjukkan kekaguman kepada Tuhan, maka kita harus memberi waktu kita untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Memberi diri untuk bersaat teduh, untuk berdoa, mendoakan keluarga, kegiatan, program-program dan lain sebagainya. Kasih waktu kepada Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan bergereja, di mana kita juga harus memberikan waktu untuk datang beribadah. Di dalam warta jemaat kita ibadah masuk jam 7 dan jam 10. Gak bisa jam 7 datang jam 10. Gak sempat jam 10 datang jam 7. Berikan waktu tiap minggu untuk datang kepada Tuhan. Begitu juga dengan persekutuan-persekutuan kategorial yang diprogramkan oleh Majelis Jemaat GPIB Maranatha ini. Berikan waktu kita kepada Tuhan, dan itu menjadi salah satu bentuk kita menunjukkan kekaguman kepada Tuhan. Lalu yang kedua tadi Bapak Ibu Saudara, pujian. Apakah kita memberikan pujian kepada Tuhan? Apakah kita sadar Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan jika Tuhan berkata, "Hei, Bapak Poli contoh, maukah engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan?" Sebagai rasa kita menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan, kita harus nyatakan dalam iman, "Ini aku Tuhan, pakai aku untuk kemuliaan nama-Mu, karena aku adalah milik-Mu." Kita Bapak Ibu Saudara, kalau boleh mengingat bahwasanya hidup kita ini bukan milik kita sebenarnya. Ibaratkannya kalau bahasa sehari-harinya mau dikatakan, yang dipinjamkannya kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Milik siapa jadi kehidupan ini, Pak Pendeta? Ya, kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Punya Tuhannya kita Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi, hidup kita telah dibayar lunas, bukan dengan barang dan fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal yang tak bercela, ia telah datang untuk membeli dan membayar kita lunas, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita dalam dunia ini tak perlulah kita sombong-sombong.
Tak perlulah kita merasa lebih hebat dari yang lain. Karena di mata Tuhan hanya debulah kita. Ya kan? Hanya debulah kita di mata Tuhan. Nanti semuanya pasti akan kembali kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita punya, hidup kita, kepunyaan anak-anak, harta dan lain sebagainya, itu punya Tuhan. Kita hanya diberikan waktu untuk menikmati. Makanya saya tadi di konsistori sedikit berbincang dengan dengan Ibu Kahimpo Brupinen. Kami berbincang bahwasanya hidup ini penuh dengan misteri. Gak tahu kita apa yang terjadi ke depan. Karena kami mengingat peristiwa kecelakaan di raya beberapa bulan yang lalu. Begitulah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Gak tahu kita apa yang terjadi besok. Memang syukur kepada Tuhan. Boleh kita memasuki tahun 2024 ini dengan keadaan sehat. Dengan keadaan yang tidak kekurangan satu apapun karena berkat Tuhan. Tetapi bulan 4, bulan 5 sampai bulan 12 gak tahu kita apa yang terjadi. Mungkin di sana ada sukacita, tapi tidak menutup kemungkinan di sana juga akan ada duka cita. Tetapi satu yang mau saya tekankan, Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Itu saja imani. Makanya hidup kita, waktu kita untuk menunjukkan kekaguman kepada Tuhan harus kita tunjukkan lewat memberikan waktu hidup kita kepada Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali lagi belajar dari Mazmur pasal 8 ini. Jadi Mazmur pasal 8 ini sebenarnya mengungkapkan tentang jati diri manusia sebagai makhluk mulia. Itu Bapak Ibu Saudara. Mazmur mau mengajarkan kepada kita tentang jati diri manusia sebagai makhluk mulia. Pertanyaannya, mengapa pemazmur bisa melihat kemuliaan manusia Bapak Ibu Saudara? Ternyata status manusia sebagai makhluk mulia tidak bisa dilepaskan dari relasinya dengan Tuhan Sang Pencipta. Itu dia. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Ternyata status manusia sebagai makhluk mulia tidak bisa dilepaskan dari relasinya dengan Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita dipandang sebagai makhluk mulia ketika hidup kita terus berhubungan kepada Tuhan Sang Pencipta. Kalau dalam hidup kita melakukan dosa, hidup kita tidak berelasi kepada Tuhan, maka pada detik itu juga kita kehilangan kemuliaan atas kehidupan kita. Tapi ketika hidup kita terus berpadanan dengan apa yang Tuhan inginkan, terus kita berserah kepada Tuhan, maka status kemuliaan manusia itu ada. Jadi korelasinya Bapak Ibu Saudara, ketika manusia dekat dengan Tuhan, ia akan memperoleh kasih karunia Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Tetapi ketika manusia terputus hubungannya dengan Tuhan, menjauhkan hidupnya dari Tuhan Yesus Kristus, maka ia tidak akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, itulah yang diungkapkan oleh pemazmur di sini Bapak Ibu Saudara, bahwasanya jati diri manusia itu tidak bisa terpisah dari hubungannya dengan Tuhan. Nah, jadi makin jelaslah kepada kita bahwa untuk menjadi makhluk mulia, manusia tidak bisa lepas dari eksistensi Sang Pencipta, yaitu Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi lewat pembahasan ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita harus selalu terhubung, terconnecting kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, dan bagaimana caranya supaya manusia itu, kita bisa terus terhubung kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, cara kita terhubung kepada Tuhan tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara beribadah dan berbakti kepada Tuhan.
Hanya itu satu-satunya cara supaya kita terus terhubung kepada Tuhan, supaya kita terus mendengarkan perkataan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita. Memang di dalam YouTube banyak sekali pengajaran-pengajaran, tetapi kita tidak dapat membendung pengajaran itu dan membatasi, oh ini pengajaran ini, mana tahu kita. Oleh sebab itu gerejalah yang berperan penting untuk apa? Untuk mengajarkan kita tentang kasih Tuhan sesuai dengan apa porsi yang Tuhan kehendaki kepada kita. Jadi gak boleh kita asal-asal comot, gak boleh asal-asal, oh ini pengertian ini seperti ini. Enggak, gak boleh kita sembarangan mengambil pemahaman yang diberikan oleh dunia. Tetapi gerejalah yang sudah menggumuli itu di dalam doa dan pertolongan Roh Kudus menyampaikan apa yang perlu kita pahami tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan ini, karena kita adalah makhluk mulia, syukur kepada Tuhan. Dalam skripsi saya menuliskan judul teokrasi, yaitu pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah lewat siapa? Lewat presbiter, lewat majelis jemaat, pendeta, penatua, dan diaken. Adalah orang yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih karunia. Nah, dan syukur kepada Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memperingati hari ulang tahun GPI, ya, Gereja Protestan di Indonesia yang ke-419 tahun. Kalau kita mau lihat ke dalam sejarah, sedikit saya mau sampaikan bahwasanya pada hari Selasa 27 Februari 1605 di Benteng Victoria Ambon, di sana dilaksanakan ibadah pertama The Protestant Church in Netherlands Indi, yang kemudian peribadahan itu yang dilaksanakan 419 tahun yang lalu itu dipandang sebagai awal dari adanya gerakan Protestan di Indonesia dan Asia. Jadi syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus kagum kepada Tuhan karena Tuhan memakai manusia untuk mendirikan gerejanya, dan syukur kepada Allah, GPI masih eksistensi sampai tahun ini. Itu semua karena apa? Karena kasih dan penyertaan Tuhan terhadap gerejanya. Dan boleh kita berbangga hati Bapak Ibu Saudara, tapi nggak boleh sombong. Rupanya awal berdirinya Protestan di Indonesia, bahkan di Asia, itu adalah aliran dari Johannes Calvin. Itu Calvinis, kita sebagai gereja Calvinis. Ini Pak Pendeta dari tadi ngomong kok Calvinis kita. Apanya gereja mana Pak Pendeta ini? Saya melayani di GKI Sumut Gunung Sinabung Bapak Ibu. Jadi yang gereja Calvinis di Sumatera Utara ini ada GPIB, GBKP, dan GKI Sumut. Itulah yang beraliran Calvin yang ada di Sumatera Utara. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara, momentum sejarah yang kita ingatkan ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika dulu saya belajar sejarah gereja, karena dibilang Ibu Pendeta Jenny bahwasanya ini Pak Pendeta kita merayakan ulang tahun GPI katanya. Oh iya Bu, langsung ku carilah buku sejarah di rumah. Lupa pula aku sejarah kan, ku bacalah buku sejarah. Ternyata GPIB merupakan bagian dari pengembangan GPI. Bersyukur kepada Tuhan. Di mana juga selain GPIB ada beberapa gereja, baik itu Gemim, Gemis, dan lain sebagainya, bagian dari anggota GPI. Dan syukur kepada Tuhan, eksistensinya masih kompak sampai saat ini. Bahkan yang ulang tahun gerejanya ada di bagian wilayah timur sana, di wilayah barat ini juga mengucap syukur memperingati hari ulang tahun itu tandanya apa? Tandanya kita sebagai gereja saling kompak, saling mengasihi, dan itulah bagian juga yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau yang namanya ulang tahun, biasanya saya mengatakan
harus juga bertambah imannya. Imannya siapa? Ya imannya kita semua, Bapak Ibu Saudara, harus semakin berubah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab ada istilah, sang reformator berkata, perbaruilah hidupmu terus menerus. Gereja harus memperbarui diri secara terus menerus. Es reformata, semper reformanda. Di mana kita sebagai gereja, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang kemuliaan Allah, memperbarui diri, memperbarui sikap, memperbarui hati, dan itulah tanda kita menunjukkan kekaguman kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, di akhir dalam khotbah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Daripada duduk diam melamun, mending jalan-jalan kita ke taman bunga. GPI, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan jemaatnya sukacita. Amin.